Kalau kita melihat, saudara boleh baca nanti dalam kitab Ibrani pasal 11, di situ berbicara tentang iman. Maka karena iman. Maka dia tujuh juga, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Tuhan, ya, tentang sesuatu yang belum kelihatan, dia taat mempersiapkan bahtera. Jadi perkataan iman, ya, itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dan kalau perkataan iman itu ada dalam hidup kita, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan iman yang di hati kita, di pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, maka kita sekali lagi pasti akan melangkah dengan kemenangan. Kalau perkataan iman itu ada dalam kehidupan kita, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat kita melangkah dengan berani. Melangkah dengan semangat. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu membuat kita tidak antusias. Ya, ketakutan itu membuat kita patah semangat. Ketakutan itu membuat kita tawar hati. Ketakutan itu membuat kita, ya, tidak punya gairah. Ketakutan itu juga membuat kita tidak mempercayai firman Tuhan. Ketakutan itu membuat kita bukan hanya tidak mempercayai firman Tuhan. Ketakutan itu membuat kita melawan kepada perintah Tuhan. Saul berapa kali dia menolak perintah Tuhan karena ketakutannya. Yang pertama ketika Samuel berkata, kamu tunggu sampai aku datang, baru kamu boleh maju berperang. Sebab sebelum engkau maju berperang, aku harus mempersembahkan korban dulu kepada Tuhan, kata Samuel. Tapi karena ketakutannya, dia tidak yakin, tidak percaya kepada suara yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Padahal Nabi Samuel lah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mengangkat, untuk mengurapi Saul menjadi raja. Tapi lewat ketakutannya itu, bukan hanya dia tidak percaya, dia melanggar firman Tuhan. Jadi jangan sampai karena kita tidak mengalami kemenangan atau karena kita dikuasai oleh ketakutan, sehingga kita tidak yakin akan janji Tuhan. Sehingga kita tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Sehingga kita tidak yakin akan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan lewat firman Tuhan, biarlah kita menjadikan perkataan firman itu menjadi perkataan iman. Yang kedua, apa yang harus kita miliki? Ya, kita lihat dulu sebentar dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. Coba kita lihat ayatnya yang ke-17. Tadi yang pertama menjadikan firman Tuhan itu perkataan iman dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita tetap mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Ini ayatnya hanya 2 kata, tapi maknanya luar biasa. Kita sama-sama bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3, ya. Tetaplah berdoa. Jadi tadi perkataan firman itu harus menjadi perkataan iman. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Kalau disebut tetap berdoa, yang
artinya bahwa kita harus tetap berdoa sampai sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Itu yang namanya tetap berdoa. Kalau disebut tetap berdoa berarti doanya harus terus menerus. Continue. Kalau disebutkan tetap berdoa itu berarti kita berdoa sampai sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Itu yang namanya tetap berdoa. Di waktu yang lalu saya sudah pernah sampaikan saudaraku, bahwa doa itu adalah nafas kita. Saya sudah sering sampaikan ini, doa itu adalah nafas kita. Nafas orang percaya. Jadi kalau doa itu ya napas, berarti kalau kita bernapas berarti itu yang membuat kita hidup kan? Berarti kalau tidak bernapas, kalau sudah tidak bernapas berarti sudah innalillahi kan? Pastikan kalau dibilang, oh ini sudah dicek dulu nadinya, dicek dulu. Oh enggak bernapas lagi. Itu berarti sudah innalillahi. Sama dengan kita kan. Kalau kita tidak berdoa, sama dengan kita tidak punya napas. Ya bagaimana kita mau merebut kemenangan? Karena kita tidak akan bisa bergerak. Kalau sudah mati, gak bisa beraktivitas. Maka di sini dikatakan tadi, tetaplah berdoa. Kenapa kita tetap berdoa? Karena sekali lagi kita sedang berada dalam peperangan rohani. Dalam suratan 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Coba kita lihat sebentar. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat. Singa itu yang menakutkan apa? Yang pertama dari suaranya. Suaranya baru kekuatan cakarnya. Yang pertama yang menakutkan itu suara. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita kalahkan itu, ya kekuatan singa itu, kekuatan mungkin suara Goliat itu hanya dengan kita datang berdoa. Di waktu yang lalu saya sudah sampaikan saudaraku, ya bahwa kita harus mendalam dalam firman. Yang kedua memang kita harus tetap berdoa. Dalam pelajaran tabernakel itu kan ada 3 alat di ruangan suci. Salah satunya adalah mezbah dupa. Itu bicara doa, bicara penyembahan kita. Jadi selain kita mendalam dalam firman, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu tempatnya di sana. Jadi kita jangan hanya sekedar jadi orang Kristen. Saya baca dalam Alkitab tinggi Goliat itu adalah 6 hasta lebih sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Yang mungkin yang kerja di bangunan tahulah. Ya. 45 cm kali 6 berarti 2 meter 70 tambah 1 jengkal lebih kurang 20. Berarti 2 meter 90 itu tingginya Goliat. Lebih kurang 3 meter lah kita kasarkan. Sementara tirai pagar keliling tabernakel itu hanya 5 hasta. Jadi suaranya masih bisa mengintimidasi. Tapi kalau kita sudah masuk ke ruangan suci itu punya dinding. Itu namanya papan-papan jenang. Punya atap 4 lapis. Sehingga kedap suara. Jadi suara yang menakutkan yang dari luar itu tidak lagi mengganggu kita. Kalau kita tetap datang kepada Tuhan. Dengan kita tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Coba Efesus 6 ayat 12.
Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat. Di sini pemerintah bukan presiden ya. Atau wali kota atau camat. Bukan itu maksudnya. Tapi pemerintah-pemerintah di sini artinya bahwa iblis yang sedang menguasai dunia ini. Itulah yang sedang kita hadapi. Nah, bagaimana kita mengalami kemenangan? Dikatakan tetap berdoa. Tetap berpegang teguh kepada firman. Tetap kita senantiasa berdoa. Iya. Sampai segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi. Dengan kita tetap berdoa. Maka Tuhan pasti membela kita. Dalam kitab Daniel, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diceritakan bagaimana Daniel itu selalu berdoa kepada Tuhan. 3 kali 1 hari menghadap Yerusalem. Jadi kiblatnya Yerusalem. 3 kali 1 hari. Itu Daniel lakukan. Nah sekarang kiblat kita kemana? Kalau kita berdoa. Kepada Tuhan Yesus. Maka selalu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kiblat kita. Itu arahnya. Nah kalau kita tetap berdoa seperti Daniel. Kita tahu kan ceritanya bagaimana Daniel itu dibuang ke gua singa. Dengan ketekunannya walaupun Daniel itu diancam. Walaupun Daniel itu diintimidasi. Walaupun Daniel itu diancam untuk dibunuh. Tapi karena Daniel itu punya firman. Daniel itu tetap berdoa. Jadi ancam dimasukkan ke lubang singa. Mana ada singa yang gak suka makan daging kan? Tapi kita melihat kekuatan doa itu. Kekuatan doa yang dapat menembus kemustahilan itu. Kekuatan firman yang dapat menembus kemustahilan. Kekuatan doa yang dapat menembus kemustahilan itu. Terjadi. Terjadi. Dia dilemparkan ke gua singa. Dengan harapan orang-orang yang membencinya. Ya harapan dia mati. Dicabik-cabik oleh singa itu. Tapi kita melihat saudaraku. Lewat kekuatan doa yang dimiliki oleh Daniel. Maka Daniel itu mengalami kemenangan. Apa yang mustahil itu. Yang seharusnya dia dimakan oleh singa yang lapar itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bagi manusia itu mungkin mustahil dia mengalami pertolongan. Tapi kalau lewat firman Tuhan kita melihat. Kalau dosen kami kemarin bilang begini. Karena apa katanya? Yang pertama. Karena Daniel itu tidak lagi bau daging. Gak ada lagi bau daging. Jadi Daniel itu walaupun dia manusia masih hidup. Dalam dirinya tidak ada lagi kayak bau keringat. Itulah contohnya bau daging. Ya kita kan karena berkeringat ya ada baunya kan. Dia gak ada lagi. Kalau saya bilang kemarin ya. Waktu yang lalu waktu saya mengajar juga di sekolah kitab saya bilang begini. Karena Tuhan buat singa itu penyakit apa flu. Sumbat hidungnya. Ya. Tuhan yang buatnya bagikan flu. Kalau pilek kan flu kan. Mana bisa kita cium apa-apa. Mau dikasih apa pun mungkin karena flu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
perkataan firman, perkataan iman, dan juga harus disertai dengan doa yang tidak jemu. Maka di sini dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa. Maka dalam Yudas pasal 1 ayat 20 dikatakan begini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam, jadi kita membangun iman kita, menjadikan perkataan firman itu menjadi perkataan iman, juga harus dibarengi dengan dikatakan di sini berdoalah. Maka tadi dikatakan tetaplah berdoa. Dalam Roma pasal 12 dikatakan ayat 12, coba kita lihat. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa. Jadi ketika kita bertekun di dalam doa kita, ya, bertekun di dalam doa, ada sukacita, maka ada kemenangan, ada pembelaan dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat ya kebenaran firman Tuhan sore hari ini, ya, bahwa dua hal ini, ya, kalau kita sudah menjadikan perkataan firman itu menjadi iman dalam hidup kita dan kita tetap berdoa, maka kita akan senantiasa dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Ya, maka kita akan dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan kalau perkataan iman itu menjadi bagian hidup kita dan kita tetap berdoa, maka itulah yang akan mendorong kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada hadiah, kepada upah yang kekal. Karena apa? Karena tadi kan kita mau merebut kemenangan itu. Kalau sudah perkataan iman itu ada bagi kita dan kita tetap berdoa, itulah yang akan mendorong kita untuk memandang kepada upah. Sekalipun sekali lagi di tengah pergumulan, sekalipun di tengah persoalan, sekalipun di tengah tantangan, sekalipun di tengah mungkin goncangan. Tapi perkataan iman itu mendorong kita untuk kita punya kekuatan, untuk kita mengarahkan pandangan kita kepada satu kemenangan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-25. Ayat 26. Ya, dikatakan, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang mau maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang-orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ini adalah maklumat dari Saul. Kenapa? Kenapa Saul mengatakan demikian? Karena memang Saul itu sudah mengalami ketakutan. Tapi di tengah ketakutannya, dia punya satu perintah, satu maklumat ya, yang cukup luar biasa. Dikatakan siapa yang mengalahkan Goliat akan dikasih upah. Ya kalau dulu kan bentuknya fisik kan, dikasih anaknya, dia jadi menantu raja, itu dalam sistem dulu. Kalau sekarang upah kita harus mengejar upah yang sudah tersedia di sorga. Maka dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18
Di sini Paulus juga mengatakan bahwa kita harus mengejar upah. Upah yang kekal. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang jauh melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terus, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah ini yang harus kita kejar. Jadi upah kita bukan upah yang ada di dalam dunia ini, tapi upahnya adalah upah yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah punya firman, kita tetap tekun di dalam doa, maka kita harus mengarahkan pandangan kita kepada upah yang Tuhan berikan. Orang yang menang itu dah orang yang berhak menerima upah. Dan yang selanjutnya bukan hanya kepada upah, tapi sebenarnya kita juga harus pandang si pemberi upah itu. Seringkali kan ada banyak orang yang dilihatnya apa? Yang dilihatnya hanya mujizatnya, hanya berkatnya. Itu yang dilihat. Yang dikaguminya hanya mujizatnya, hanya berkatnya. Tapi lupa memperhatikan siapa sumbernya. Siapa pemberi berkat itu. Nah, orang yang sudah punya firman, orang yang sudah memiliki firman dan menjadikan firman itu menjadi iman. Dan orang yang tekun dalam doa, pasti dia tahu siapa sumbernya. Siapa yang pemberi. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan. Kita disadarkan. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Seperti orang Israel yang mau memasuki tanah Kanaan. Berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan tantangan. Berhadapan dengan rintangan. Bukan hanya orang enak, orang Kanaan yang dihadapi. Mereka juga berhadapi dengan tembok Jeriko. Berhadapan dengan sungai Jordan yang meluap. Mungkin seperti itu tantangan kita. Tantangan yang satu datang. Bisa mungkin kita lewati. Ada lagi tantangan selanjutnya. Mungkin sudah kita atasi. Ada tantangan selanjutnya. Bahkan dikatakan dalam Alkitab. Sudah di tanah Kanaan pun bangsa Israel harus mengalahkan 31 raja. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat menjadikan firman menjadi perkataan iman, lewat kita tetap bertekun di dalam doa, maka kita akan diarahkan kepada pandangan yang tertuju kepada upah, yang diarahkan kepada pandangan kepada Tuhan si pemberi kemenangan itu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat sedikit lagi dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Dikatakan, ingatlah selalu akan dia. Di sini dianya huruf besar. Berarti siapa yang perlu kita ingat selalu? Tuhan. Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi supaya kita jangan putus asa, supaya kita jangan takut, supaya kita jangan bimbang, supaya kita jangan kecewa. Pandanglah kepada Tuhan. Ingatlah si pemberi kemenangan itu yang selalu setia sampai hari ini menolong dan membela kehidupan kita. Haleluya. Ingatlah dia. Jangan lupakan Tuhan. Di tengah persoalan apapun, dia selalu ada bersama dengan kita. Di tengah pergumulan apapun, dia selalu setia ada bersama dengan kita.
Bahkan dia bukan Tuhan yang jauh. Alkitab mencatat dia ada di sebelah kanan. Bahkan ada pujian kita mengatakan dia hanya sejauh doamu. Kalau engkau bisik-bisik pun berdoa, dia dengar. Kalau mungkin malu mengungkapkannya dengan suara yang kuat, mungkin dalam hati pun dia pasti dengar. Karena dia adalah Tuhan yang selalu menolong dan menopang kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita harus menjadi tampil sebagai pemenang. Di hari-hari terakhir ini, di hari menjelang kedatangan Tuhan itu, kemenangan itu harus menjadi bagian kita. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita mengalami kekalahan seperti barisan Israel. Tapi biarlah kita tampil sebagai pemenang seperti Daud yang mengalahkan musuhnya. Oleh karena menjadikan firman itu menjadi iman dalam hidupnya. Oleh karena selalu tetap berdoa. Oleh karena kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang adalah penolong kita yang setia. Sore hari ini saya batasi firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus meneguhkan kehidupan kita. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita. Kita mohonkan terus Tuhan selalu ada bersama dengan kita.